A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika di hari Arafah ada seorang pemuda yang bernama Abdul Qadir yang hendak membajak sawahnya dengan seekor lembu. Namun di luar dugaan, seekor lembu itu menoleh dan menatap Abdul Qadir dan dapat berbicara selayaknya manusia. Wahai Abdul Qadir, engkau tidak dijadikan untuk ini dan engkau tidak diperintahkan untuk mengerjakan ini. Lalu Abdul Qadir kaget karena mendapat teguran dari seekor lembu yang dapat berbicara selayaknya manusia. Lalu Abdul Qadir bergegas pulang ke rumah. Dan ketika sampai di rumah, ia naik ke atas loteng, ke atas genteng, ke atap rumah. Dan ketika sudah berada di atas loteng, Abdul Qadir melihat banyak orang yang melakukan wukuf di Arafah. Lalu hatinya tergugah dan hendak menemui ibunya yang ingin menceritakan apa yang ada di isi hati Abdul Qadir kepada ibunya. Wahai ibu, serahkanlah aku kepada Allah dan izinkanlah aku ke Baghdad untuk menuntut ilmu dan berziarah ke makam orang-orang saleh atau berziarah kepada orang-orang yang saleh. Lalu ibunya kaget. Wahai anakku, kenapa engkau berkata seperti demikian? Lalu Abdul Qadir menceritakan kejadian yang dialaminya dengan seekor lembu. Dan ibunya hendak mengambil harta warisan dari suaminya, yaitu ayah dari Abdul Qadir, sebanyak 80 dinar. Yang 40 dinar diserahkan kepada Abdul Qadir dan yang 40 dinar lainnya diserahkan untuk saudaranya. Lalu ibunya ini membuat saku, yang mana sakunya ini untuk menyimpan uang 40 dinar yang hendak mau dipakai oleh Abdul Qadir. Dan sebelum berangkat, ibunya ini memberikan pesan mutiara kepada Abdul Qadir. Wahai Abdul Qadir, wahai anakku, apapun yang terjadi dan dalam hal apapun itu, maka berkata jujurlah dan berlaku jujurlah dalam keadaan apapun. Baik ibu, kata Abdul Qadir. Lalu berangkat tuh Abdul Qadir bersama rombongan kafilah. Dan ketika meninggalkan wilayah Hamdan, maka datanglah segerombolan penjahat berkuda. Dan mereka mengepung dan mengambil semua harta dari kafilah tersebut. Dan ada satu orang anak buah dari pemimpin itu, penjahat berkuda, menghampiri Abdul Qadir, yang mana Abdul Qadir pada saat itu memakai pakaian layaknya seperti orang miskin. Hai, kamu bawa apa? Kata Abdul Qadir, saya membawa 40 dinar. Di mana kamu nyimpannya? Di dalam saku di bawah ketiak saya, kata Abdul Qadir. Lalu anak buahnya ini meninggalkan. Dia mengira cuma ngomong doang, nggak mungkin nih pakaian kayak gini punya uang 40 dinar. Maka datang penjahat yang lainnya. Hei, kamu bawa apa? 40 dinar, kata Abdul Qadir. Di mana kamu nyimpannya? Di dalam saku di bawah ketiak saya.
Sama orang yang kedua juga nggak percaya. Tampang begini punya 40 dinar. Ditinggal. Lalu anak buah yang dua ini ngobrol sama pemimpinnya. Bos, itu orang kata dia bawa 40 dinar dan disimpan di dalam saku persis di bawah ketiaknya. Panggil itu orang. Lalu pemimpinnya bertanya, kamu bawa apa? Aku bawa uang 40 dinar. Di mana kamu simpan? Di dalam saku persis di bawah ketiak saya. Anak buah, geledah, periksa. Ada enggak tuh? Diperiksa. Ternyata ada tuh 40 dinar. Persis apa yang dikatakan oleh Abdul Qadir. Di dalam saku yang disimpan di bawah ketiaknya. Lalu pemimpin dari gerombolan penjahat berkuda ini berkata kepada Abdul Qadir, kenapa kamu jujur? Dan bisa saja kan kamu berbohong supaya harta kamu tidak saya ambil. Apa kata Abdul Qadir? Aku telah berjanji kepada ibuku bahwa kapanpun dan dalam hal keadaan apapun saya harus berlaku jujur. Dan mendengar hal tersebut, pemimpin gerombolan penjahat berkuda ini menangis. Dia berkata, aku bertahun-tahun telah mengingkari perintah Tuhanku dan persaksikanlah bahwasanya ku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anak buahnya yang lain, wahai bos, engkau adalah pemimpin perampok kami. Dan kami juga bertaubat mengikuti apa yang engkau lakukan pada hari ini. Dan semua gerombolan penjahat pada saat itu semuanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gerombolan penjahat inilah orang-orang yang pertama bertaubat di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka oleh karena itu, marilah kita berlaku jujur dalam kapanpun dan dalam keadaan apapun. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.